Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, orang-orang yang memecah belah agamanya, artinya umat dipecah belah. Asalnya di Sarawak ini satu mazhab, lalu datang satu orang dipecah, jadi bermusuhan dengan yang lain, dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan lagi, lalu mereka dengan kawannya pecah lagi. Maka tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Berarti mereka bukan tanggung jawab baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tak ada tanggung jawab pada mereka, berarti mereka aliran sesat. Ini kelompok yang suka memecah belah. Rasulullah tak ikut-ikut pada urusan dia. Bid'ah itu bersamaan dengan perpecahan. Orang ini kalau ikut puak bid'ah bermusuhan dengan kawannya. Kalau ikut sunnah biasanya berjamaah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Bahkan ulama Wahabi modern, Syekh bin Utsaimin bin Utsaimin dalam syarah Aqidah Wasithiyah juga cakap begitu. Apa kata dia, Syekh bin Utsaimin? Kita temukan ahli bid'ah saling berpecah belah, sedangkan ahlus sunnah wal jamaah bersepakat pada kebenaran. Meskipun terjadi perbedaan, tapi tidak sampai saling menyesatkan. Ini kata Syekh Utsaimin. Soalannya, benarkah sesama Wahabi tak saling menyesatkan? Makna kedua, jamaah artinya mengikuti ijma' ulama. Mengapa mengikuti ijma'? Karena di dalam hadis An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadza syadza ilan nar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku pada kesesatan. Artinya apa? Umat Islam itu kalau bersepakat, berkumpul, itu pasti benar, takkan sesat. Ini dalam ilmu fiqh disebut dengan ijma' para ulama. Karenanya wajib ikut ijma'. Kalau tak ikut ijma' berarti sesat. Ini wayadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama jamaah. Orang yang bergabung dengan mayoriti kaum muslimin. Wa man syadza syadza ilan nar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, membuat kelompok kecil atau keluar dari jamaah, berarti dia mengucilkan dirinya, memisahkan dirinya untuk terjun ke dalam neraka. Ini hadis. Jadi hadis ini salah satu dalil wajibnya kita mengikuti ijma' para ulama. Soalannya, siapa yang mengikuti ijma' ulama? Jelas. Kata Imam Abil Muzaffar al-Asfarayini dalam At-Tabsiru fid Din, beliau berkata, wa minhum annahum wa minha annahum yasta'miluna fil adillati syar'iyyah kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'al ummah wal qiyas wa yahtajjuna baina jami'iha fi furu'is syari'ah wa yahtajjuna bi jami'iha. Di antara tanda-tanda kalau kita ini golongan yang selamat, ahlus sunnah wal jamaah, dalam dalil-dalil agama, ahlus sunnah wal jamaah selalu menggunakan Alkitab, sunnah, ijma' ulama, dan qiyas. Kita memang ikut ijma'. Dan kita menggabungkan antara keempatnya dalam furu'-furu', dalam cawangan-cawangan syariah, dalam fiqh, dan berhujjah dengan semuanya. Ini kita ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang di luar ahlus sunnah wal jamaah, wa ma min fariqin min firaqi mukhalifihim illa wa hum yarudduna syai'an min hadhil adillah. Tak ada satu golongan dari golongan-golongan di luar ahlus sunnah wal jamaah kecuali mereka menolak sebagian dari dalil-dalil ini. Ada yang tak mau Al-Quran, Al-Quran diambil sebagian, atau yang tak mau hadis, ada yang tak mau ijma', tak mau qiyas. Ini di luar ahlus sunnah wal jamaah. Jadi memang kita ini ikut pada ijma'. Kalau Wahabi macam mana?
Wahabi ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Wahabi juga berpegangan dengan ijma? Ini kita tengoklah. Ini ada kitab bertajuk Al-Ajwibah Al-Mardiyah Anil As'ilatil Makkiyah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi ini gurunya daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab ini beliau Al-Iraqi berkata, ilmuhu Ibnu Taimiyah akbaru min akli. Ibnu Taimiyah itu banyak ilmunya, tapi lebih besar ilmunya daripada akalnya. Akalnya tak mampu memikir. Nah, wa qala aidan, Al-Iraqi berkata, innahu kharaqal ijma' fi masaila katsira. Qil tablughu sittina mas'alatan. Jadi Ibnu Taimiyah ini melanggar ijma ulama dalam sekian banyak masalah perkara, sekitar 60 perkara, sekitar 60 masalah. Ibnu Taimiyah berbeza dengan ijma para ulama. Soalannya, kalau Ibnu Taimiyah berbeza dengan ijma dalam 60 perkara, kira-kira Wahabi anak murid mereka macam mana? Biasanya anak murid lebih nakal daripada guru. Karena gurunya melanggar ijma 60 masalah, maka Wahabi dulu berbeza dengan ijma ulama dalam 150 masalah itu dulu. Kalau sekarang mungkin boleh tambah lagi. Karena dari masa ke masa Wahabi semakin berbeza dengan mayoriti umat Islam. Ini ijma. Kemudian makna ketiga, jamaah ini maknanya apa? Jamaah maknanya menjaga kebersamaan. Artinya apa? Kata al-jamaah mengacu atau merujuk kembali pada arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Perbezaan pendapat di kalangan mereka tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan terhadap sesama. Ini namanya jamaah. Boleh berbeza, tapi perbezaan yang tak merusak hubungan, itu namanya jamaah. Kalau merusak hubungan berarti bukan jamaah. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, orang-orang yang memecah belah agamanya, artinya umat dipecah belah. Asalnya di Sarawak ini satu mazhab, lalu datang satu orang dipecah, jadi bermusuhan dengan yang lain, dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan lagi, lalu mereka dengan kawannya pecah lagi. Maka tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Berarti mereka bukan tanggung jawab baginda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tak ada tanggung jawab pada mereka, berarti mereka aliran sesat. Ini kelompok yang suka memecah belah. Rasulullah tak ikut-ikut pada urusan dia. Karenanya tak bagi memecah belah itu, tak bagi. Ini siapa? Hum fi hadhil ummah. Itu umat Islam yang begitu. Berdasarkan ayat ini, kata para ulama, umat Islam ini wajib menjaga jamaah, menjaga persatuan ini wajib. Kalau memecah belah umat, maka ini bahaya. Memecah belah umat, lalu di antara mereka pecah lagi, maka Rasulullah tak ada urusan dengan mereka. Mengapa? Mereka aliran sesat. Nah, soalannya, siapa golongan yang menjaga jamaah ini? Sesama mereka tak ada perpecahan. Siapa? Jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, karangan Imam Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad At-Tamimi Al-Baghdadi, beliau mengatakan, Al-Faslul Khamis fi bayani ismatillah Ahlus Sunnah an takfiri ba'dihim ba'da. Ahlus Sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'da wa laysa bainahum khilaf yujibut tabarri wat takfir.
fahum idzan ahlul jamaah. Ahlus sunnah bab 5 tentang penjagaan Allah terhadap ahlus sunnah dari saling mengkafirkan antar sesama. Jadi ahlus sunnah ini dijaga oleh Allah, sesama mereka tak saling mengkafirkan. Ahlus sunnah tidak saling mengkafirkan antara sesama. Di antara mereka tidak ada perselisihan, perbezaan yang membawa pada pemutusan hubungan dan pengkafiran. Oleh karena itu mereka memang golongan al-jamaah. Ini kita. Walaupun beda pendapat macam mazhab 4 ya, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kita tak benci sama mazhab lain walaupun kita Syafi'i. Bahkan kalau kita ada perlu pindah mazhab, kita suka malah pindah mazhab itu. Karena memang tak ada perpecahan. Itu dalam furu'. Dalam akidah juga macam itu. Antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi banyak perbezaan, tapi tak merusak hubungan. Ini bukti kalau mereka ahlus sunnah wal jamaah. Adapun golongan di luar mereka selain ahlus sunnah wal jamaah tidak menjaga kebersamaan. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq dikatakan, walaysa fariqun min firaqil mukhalifin illa wa fihim takfiru ba'dihim li ba'd wa tabarri ba'dihim min ba'd kal khawarij wal rawafid wal qadariyah hatta jitama'a sab'atun minhum fi majlisin wahid faftaraqu an takfiri ba'dihim ba'da. Jadi tidak ada satu golongan di luar ahlus sunnah wal jamaah kecuali di antara mereka saling mengkafirkan dan memutus hubungan. Macam Khawarij ini Mu'tazilah Syiah. Mu'tazilah ini pecah menjadi 300 lebih. Antara yang satu dengan yang lain saling mengkafirkan, sama-sama Syiah. Mu'tazilah pecah menjadi 20. Antara yang satu dengan yang lain saling mengkafirkan. Khawarij pecah menjadi 20, saling mengkafirkan saudara, walaupun sama-sama Khawarij. Jangan dikira tak saling mengkafirkan. Ini realiti di kalangan mereka. Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali akan berperang dengan tentaranya memerangi orang-orang Khawarij di Nahrawan. Ini bagi cerita ya. Sebelum berangkat berperang ya, sebelum berangkat berperang, ada tentaranya Sayyidina Ali, ahli bomoh, tukang ramal, namanya Dirar bin Maimun. Kata dia, ya Amirul Mukminin, ara alla tadhhaba bina al-an. Hai Amirul Mukminin, menurut saya Tuan jangan pergi sekarang bersama kami. Loh kenapa? Innaka in dhahabta bina al-an lahiqaka wa lahiqu ashabaka dhurrun syadid. Kalau Tuan pergi sekarang, Tuan akan kalah sangat. Loh mengapa kalah? Ini ramalan saya Amirul Mukminin. Saya ini tukang ramal, saya ini bomoh. Apa kata Sayyidina Ali? Dulu Rasulullah perang tak pakai ramalan. Dan ramalan kamu itu keliru. Ilmu ramalan itu ilmunya bomoh. Bomoh itu ilmunya dari iblis. Iblis itu kafir. Kamu nanti balik perang, kalau masih gunakan ilmu ini, kamu masuk penjara. Kamu tak bagi allowance kalau kamu nanti balik perang masih gunakan ilmu ini. Dan saya tak akan kalah, kata Sayyidina Ali. Nanti setelah perang, ini karomahnya Sayyidina Ali. Nanti setelah perang, dalam waktu perang, tentara saya yang mati tak lebih dari jumlah hitungan jari. Berapa hitungan jari? 10. Tentara saya yang mati tak lebih dari 10. Dan tentara musuh yang hidup tak lebih dari 10. Ini karomahnya beliau. Akhirnya berangkat. Setelah perang dengan Sayyidina Ali diberi kemenangan luar biasa. Orang Khawarij banyak yang mati. Tentara beliau jarang yang mati. Setelah ditengok, tentaranya Sayyidina Ali yang meninggal hanya 7 orang. Sementara tentara Khawarij yang hidup sisa 7 orang. Yang lain mati dibantai. Nah,
Karena orang Khawarij ini sisa 7 orang, maka macam mana? Kata Sayyidi Ali, dah lepas aja 7 orang tuh, biarkan. Nanti mereka bertengkar dengan kawannya. Di perjalanan 7 orang Khawarij ini berkumpul sama kawannya. Ketika mereka berkumpul, mereka mengadakan mesyuarat. Ketika mereka mengadakan mesyuarat, ternyata mereka berbeza pendapat. Dan perbezaannya radikal. Antara yang satu dengan yang lain saling mengkafirkan. Sejak itu Khawarij pecah menjadi 7 golongan. Nah, ini artinya apa, saudara? Fahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau berbeza, walaupun dengan kawannya sendiri, saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Karena mereka memang tak punya konsep jamaah. Dan ini berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi macam mana? Wahabi, apakah Wahabi punya konsep jamaah? Kalau secara konsep, Wahabi sama dengan kita. Kata Wahabi, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak saling membid'ahkan dengan kawannya, tak saling menyesatkan, tak saling mengkafirkan, kata mereka. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini punya kitab bertajuk Al-Istiqamah. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah, wal bid'ah maqrunatun bil furqah kama anna sunnah maqrunatun bil jamaah. Bid'ah itu bersamaan dengan perpecahan. Orang ini kalau ikut puak bid'ah bermusuhan dengan kawannya. Kalau ikut sunnah biasanya berjamaah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Bahkan ulama Wahabi modern, Syekh bin Utsaimin ya, bin Utsaimin dalam syarah Aqidah Wasithiyah juga cakap begitu. Apa kata dia, Syekh bin Utsaimin? Kita temukan ahli bid'ah saling berpecah belah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat pada kebenaran. Meskipun terjadi perbezaan, tapi tidak sampai saling menyesatkan. Ini kata Syekh Utsaimin. Soalannya, benarkah sesama Wahabi tak saling menyesatkan? Tak ada perpecahan? Tak benar, saudara. Mengapa tak benar? Ini ada testimoni, pengakuan dari ulama Wahabi tentang perpecahan di kalangan Wahabi. Ada ulama Wahabi, pensyarah di Madinah Al-Munawwarah, Profesor Dr. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar. Dia menulis kitab bertajuk Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah. Dalam kitab ini, muka surat 49 dan muka surat lainnya, dia cakap apa? Kata dia, sesama Wahabi telah terjadi tafarruq perpecahan, ikhtilaf perselisihan, tabdi' saling membid'ahkan, tahajur saling tidak bertegur sapa, taqatu saling memutus hubungan. Ini pengakuan Wahabi, saudara. Sesama Wahabi memang saling membid'ahkan dan mengkafirkan. Ini ya, ada Wahabi dari Yordan, Syekh Nasir Al-Albani. Dia punya kitab bertajuk Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah. Dia mengkafirkan Syekh Ismail Al-Ansari, Wahabi dari Saudi Arabia. Ini Wahabi di Arab. Di Indonesia, entah di Malaysia, tapi kira-kira kurang lebih sama. Ini Wahabi di Indonesia, saudara, saling mengkafirkan, menyesatkan, sampai dulu ada 5 buku. Saya punya bukunya. Saya ke kedai buku, kalau ada buku karangan Wahabi macam ini saya beli. Sesama Wahabi saling mengkafirkan. Itu sama Wahabi. Tahun 2015 pernah terjadi bom oleh kelompok pengganas teroris di Jakarta. Di mana itu? Di Mall Sarinah, Jalan Tamrin. Kira-kira setelah ada 5 hari bom kelompok pengganas itu, ada Ustadz Wahabi telepon saya. Ada apa? Saya nak tanya Pak Kiai. Sekejap, saya tanya duluan. Saya bagi soalan duluan. Apa Kiai? Siapa yang ngebom semalam di Sarinah? Kata kawan yang Wahabi, Pak Kiai itu Wahabi yang ngebom. Kamu kok tahu? Saya kan Wahabi pula, jadi tahu katanya. Itu kawan kamu yang ngebom. Dak Kiai, musuh saya katanya. Saya tanya sama dia, kenapa? Itu orang kerja di mall, budak-budak sekolah dibom. Kenapa dibom sama si Wahabi itu?
Loh masa Pak Kiai tak tahu? Itu dikafirkan memang. Kata yang ngebom ini kafir, makanya dibom. Oh, berarti dia kawan kamu. Pak Kiai, saya ini sudah Wahabi, masih dikafirkan pula sama mereka katanya. Padahal sudah Wahabi, kurang apa? Sudah tukang mengkafirkan, dikafirkan pula. Saya tanya sama dia, kalau macam saya bagaimana? Ya apalagi Pak Kiai, sudah dulu dikafirkan itu. Wong saya aja dikafirkan. Ini sesama Wahabi saudara. Yang tak lagi kalau di Malaysia. Jadi berapa kelompok itu? Di Indon itu Wahabi, ada kelompoknya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, ada kelompoknya Ustadz Ja'far Umar Talib. Dulu Ustadz Wahabi di Indon kalau dicari oleh polis lari ke Malaysia. Sembunyi di sini biasanya. Tapi sembunyinya bukan di Sarawak. Sembunyinya di Tiram. Di mana Tiram itu? Di Johor. Nah di sana ada pusat Wahabi itu. Dan orang Wahabi di Malaysia kalau dicari polis lari ke Indonesia itu. Makanya dulu ada Wahabi kelompok pengganas ditangkap di Indonesia. Mang Wahabi Indonesia Malaysia itu berkawan. Aswaja berkawan pula itu. Sama-sama. Nah ini artinya apa saudara? Sesama Wahabi saling mengkafirkan. Ini bukti kalau mereka memang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada saudara kitab-kitab khas karangan ulama Wahabi yang bercerita perpecahan di kalangan Wahabi saling mengkafirkan. Ada. Itu di kalangan Wahabi. Ini bukti kalau Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini makna yang ketiga. Makna yang keempat, jamaah ini artinya golongan mayoriti. Mengapa golongan mayoriti? Secara bahasa wal jamaah humus sawadul a'wam. Jamaah ini ya golongan mayoriti. Mengapa jamaah punya arti golongan mayoriti? Karena di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Ini dalil ijma. Artinya kalau umat Islam ini, ulama ini bersepakat berijma, wajib diikuti. Karenanya Ahlus Sunnah mengikuti ijma. Kalau umat tidak berijma, terjadi perpecahan, kita ikut yang mana? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'wam. Maka apabila kalian melihat terjadinya perbezaan, perselisihan, maka ikutilah kelompok mayoriti, golongan mayoriti. Siapa mayoriti? Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saudara satu-satunya hadis cocok untuk orang awam. Kalau dalil-dalil tadi Ahlus Sunnah itu apa namanya? Misalnya ikut ijma, itu orang alim yang tahu ijma atau bukan. Kalau ini golongan majority, orang awam tahu. Jadi yang namanya Ahlus Sunnah ini golongan majority. Kalau minority itu bukan Ahlus Sunnah. Mengapa? Ahlus Sunnah ini wal jamaah. Yang namanya jamaah ramai orang. Kalau tak ramai bukan Ahlus Sunnah wal jamaah. Kita ini sahabatul a'zam. Karena memang majority umat Islam ya mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Nah ini mayoriti memang di mana-mana. Di Malaysia umat Islam mayoriti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun di Perlis sultan dan muftinya itu Wahabi. Sultan, mufti, timbalan mufti, terus apa lagi di Perlis itu? Wahabi. Tapi rakyatnya banyak yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bagi kuliah di Kedah, orang-orang Perlis datang. Saya tanya, kenapa datang ke sini? Kata mereka, karena orang Perlis jemput kiai tak bagi, dilarang oleh kerajaan. Makanya kita datang ke sini. Ini Perlis. Di Indonesia kita ini mayoriti. Kalau kita ini mayoriti, kenapa kalau tengok media sosial? Tengok Facebook, tengok Google, tengok YouTube, video Wahabi ramai sangat.
Mereka itu minority, tapi mereka rajin bikin video. Mereka rajin nulis di media sosial. Kita ini mayoriti tapi tak rajin. Itu aja sebenarnya. Coba kita sebagian aja yang rajin, kalah mereka saudara. Tak perlu semua yang rajin, sebagian aja. Nah, ini dalil-dalil, bukti-bukti kalau kita memang ahlus sunnah wal jamaah. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك